Qaraba artinya, qarib itu artinya dekat. Kurban itu dekat. Mandake dengan pelaksanaan ibadah kurban, kita semakin dekat dengan Allah. Kalau rajin awak kurban setiap tahun, wajib kita dekat dengan Allah dengan ibadah. Ka rumah saji je musalla. Kurban rajin setiap tahun. Solat jemaah malih, warik banah, basetan banah ka rumah saji musalla tu. Itu dah muhim sudah ada. Hukum ibadah kurban, para ulama melihat itu ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah. Ulama yang menyatakan wajib, Imam Hanafi. Kurban itu wajib. Landasan beliau kepada hadis Rasul. Hadis Nabi. Beliau berpedoman bahwa kurban itu wajib. Nanti ada ketentuan-ketentuannya. Bahkan kok beliau menyatakan wajib. Rasul menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Hanifah, beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun", sia yang diberi kelapangan rezeki, diberi nikmat oleh Allah untuk berkorban, falam walam yudah, kemudian dia tidak mau, tidak muahnya doh, dia gih ke lapangan rezeki, dia gih nikmat, tapi dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat solat kita. Contohnya kan 100 atau 50 juta, ibu lah nak mau bu, digi piti 100 juta, mau bu? Lai, alhamdulillah tu normal tu. Tapi dia ambil mata ibu cik sawalah, dicuki ya, lemuh ibu. Ndak namuah, bagaimana kau dah namuah? Berarti nilai yang tinggi. Syukuri. Dia hanya dua. Kalau ndak syukur nikmat, kufur nikmat. Kalau ndak kufur nikmat, syukur nikmat. Hanya dua itu. Maka syukuri. Korban termasuk mensyukuri nikmat Allah. Lah dia gia nikmat dari Allah, tapi ndak namuah korban. Ada piti 1 juta. Awak pergi ke mall, pergi ke pasar, baralah mau nyebuk, ledo kat sebulan, piti 1 juta tu. Pergi ke mall, apalagi sontale mall yang baru tu buka lo di bypass tu, nenggadang tu, atau kanu tu. Baralah mau tahan piti 1 juta tu, sawanta, lah cukup sehari do, sanjo pulang tu habis tu, karyang tu baik tu. Sebentar, sejam ke sibuk itu, sejam baik tu dah. Ya memang kebutuhan ada gitu, nak di Bali, oh pada lula itu kan, piti ada lah. Mampu, mau hobi merokok, baik laki-laki atau perempuan. Ada perempuan yang suka merokok, ada, tempat lain ada. Rokok berasa mukui kini ibu-ibu yang biasa membeli rokok atau menjual rokok. Hah? Oh ndak tahu dah. Tanya ke kawan yang tahu dulu. Berapa bu? Tergantung. Okey, nampak yang apa kini kau yang menengah? 25, 20 lah. Lebih bagi anggap 20 asa. 20 lah sabung kuih. Sabung kuih itu berhari, sehari 20.000 kali 30 kali 2 balik. Berapa bitinya? 7 juta lebih ya. Berapa kambingnya? 3. Talok. Mau tu bukti ya. Lebih kurang dalam setahun 7 juta 200 lebih kurang piti dibakar secara tidak langsung. Mampu. Mau. Itu setahun 7 juta. Ikut 2 juta. Kok tak mau? Dan ini menolong kita nanti di akhirat. Rokok itu dah tahu dah. Tahu, carilah dalilnya. Ada tak rokok itu nanti akan menolong kita nanti di akhirat? Ini ibadah. Nah, seharusnya yang hobi merokok itu wajib dia korban. Karena dia mampu dan mau untuk merokok. Bismillahirrahmanirrahim.
واهدنا دانا واهدنا دانا واهدنا دانا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biiznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada, dan kita istiqomah. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang dititipkan oleh Allah kepada kita syukuri, agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Hidayah yang sama kita hormati, yang hadir, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah sampai pagi ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup untuk menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan kehidupan yang kita jalani ini selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Kalau umur panjang diizinkan Allah, kita akan menyelenggarakan ibadah yang agung, yaitunya ibadah kurban, ibadah Idul Adha. Karena waktu kita masih ada beberapa hari lagi insyaallah, tapi tidak cukup sebulan lagi. Dan kita coba mengupas, melihat, nanti kalau ada yang tanya boleh nanti kita tanya jawab, bicara masalah ibadah kurban, fikih kurban atau seputar ibadah kurban. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ibadah kurban itu pada prinsipnya adalah perintah Allah. Kurban itu adalah perintah Allah. Di dalam Al-Quran termasuk banyak ayat yang menjelaskan. Ada surah Al-Kautsar, itu Allah menjelaskan tentang syariat, perintah ibadah kurban. Surah Al-Hajj, Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Al-Hajj ayat 34 itu bicara tentang syarat, ketentuan. Surah As-Saffat mulai dari ayat 100 sampai 111 itu bicara tentang masalah ibrah, fadilah, keutamaan, manfaat, hikmah yang ada di dalamnya. Termasuk itu kan ada riwayat atau sejarah diawali dengan Nabi Ibrahim beserta keluarga beliau. Ada salah satu doa di sana, Rabbi habli minas solihin, as-sofat itu. Kalau awak ingin anak awak soleh dan soleha, perbanyak doa itu. Rabbi habli minas solihin, dia pendeknya. Rabbi habli minas solihin. Kalau ditambah bisa juga Rabbi habli minal muttaqin, Rabbi habli minas sabirin, boleh. Tapi intinya di sana Rabbi habli minas solihin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin,
kapan Nabi Ibrahim dikaruniai anak oleh Allah? Umur 80 tahun. Jadi menjelang 80 tahun basah-basah dulu kalau awak ada punya turunan. Jadi kalau lu nado anak awak menjelang 80 tahun, basah-basah dulu. Usaha terus. Ini kan ada je tu. Setahun 2 tahun lah putus asuh. Mengaluh langsung. Tak boleh. Tu Nabi Ibrahim saja ada 80 tahun. Jadi kalau ada yang terdengar seperti itu, sampaikan saja sabar. Sampai bila sabarnya niang? Sampai 80 tahun. Gitu. Kalau 80 tahun lumayan juga ya. Bantu aja nih. 80 tahun. Ya Bu ya. Itu bahayalah. Memang seperti itu sunatullahnya. Kadang-kadang kan ada ngaluh kan. Sekian tahun kami Buya belum punya turunan gitu kan. Sabar. Labara umur sekian. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-34 itu Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa likulli ummatin ja'alna mansaka. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Jadi kurban itu sebenarnya lah disyariatkan Allah seluruh umat. Ada likulli, bagi tiap-tiap umat untuk penyembelihan kurban. Liyadhkuru smallah, agar mereka mensyukuri menyebut nama Allah ala maradaqahum min bahimatil an'am, terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Fa ilahukum ilahun wahid, maka karena itu Tuhanmu ialah Tuhan yang satu. Jadi Tuhan kita satu, tidak boleh ditambah dengan yang lain. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepadanya. Nya itu siapa? Allah. Dia artinya sembah Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Wa basyiril mukhbitin, beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Surah Al-Hajj surah yang ke-22 ayat 34. Ini termasuk sebagai pedoman dari ibadah korban. Bapak Ibu, definisi ibadah korban, penyembelihan hewan ternak. Jadi yang didabih itu hewan ternak. Tidak boleh hewan liar. Hewan liar yang di hutan itu tidak boleh. Kan ada itu apa, kijang. Kijang tahu? Gaya apa dulu? Paburu beliau itu. Russo. Kijang, enggak. Landak apa namanya itu? Yang banyak anunya itu, duri itu. Jadi hewan ternak disembeli, dibawa sekamari hewan ternak itu dijadi sali sudah lah semua ada. Penyembelihan hewan ternak pada hari raya Idul Adha, harus Idul Adha. Dan waktunya hanya sedikit, 4 hari. Tanggal 10 siap sholat hari raya itu boleh, 11, 12, 13 hari tasyrik. Sampai baliknya enggak lain. Hari 13 maghrib bis. Hari kambing balik Nabi itu bukan penyembelihan kurban. Atau tanggal 9-nya sebelum hari raya, enggak juga. Jadi Idul Adha hanya 4 hari. Nah, kalau dalam rentang 4 hari itu kita melaksanakan ibadah kurban, sah. Boleh. Di mana saja. Biar di rumah, di kantor, di masjid, di musola, di lapangan, boleh. Enggak ada terlarang. Tapi rentang waktunya dalam hari yang 4 itu. Di penyembelihan hewan korban, hewan ternak,
pada raya Idul Adha untuk mengharap atau mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Qaraba artinya, qarib itu artinya dekat. Kurban itu dekat. Mandake dengan pelaksanaan ibadah kurban, kita semakin dekat dengan Allah. Kalau rajin awak korban setiap tahun, wajib kita dekat dengan Allah dengan ibadah. Ke rumah saji je musalla. Korban rajin setiap tahun. Solat jemaah malih, warik banah, basetan banah ke rumah saji musalla itu. Itu dak muh tu dak. Enggak benar itu. Jadi kalau kurban kita setiap tahun, maka seharusnya kita rajin ke rumah ibadah, solat jamaah, yang sampai indah. Karena dia seiring. Dalam Al-Kautsar itu kan seiring itu antara solat dengan kurban. Oleh sebab itu, ternyata ibadah kurban ini adalah syariat yang disyariatkan Allah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa. Jadi hewan ternak itu adalah sebagai tanda kita syukur kepada Allah, maka kita sembelih, menyembelihnya. Maka bahasanya di sana ada liyadhkurusmallah, sebut nama Allah. Jadi salah satu syarat wajib hukumnya menyembelih hewan ternak itu, ini terutama kepada panitia pelaksana dan penyembelih, wajib menyebut nama Allah. Bismillah. Nah, itu tidak. Nggak boleh enggak? Harus tuh. Nah, itu nanti itu kalau enggak menyebut nama Allah, hukum akan berubah halal atau haram di saat penyembelihan itu. Bismillah halal. Kalau tidak menyebut nama Allah, apalagi kalau menyebut yang lain, berubah status. Jadi haram dia. Di dalam Islam itu memang seperti itu. Ucapan itu yang dipegang. Ucapan itu. Syahadat kan ucapan awak itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, berarti dia Islam itu, Muslim dia itu. Hanya ucapkan yang lain. Bukan luar dari nokoh itu kan, dari Islam kok. Baru balas statusnya itu. Kan ucapan juga itu. Makanya hati-hati dengan ucapan-ucapan itu. Bahkan seorang suami mengucapkan dek saking sayang dengan istri, dek mama, pungguang mama, samuh banah je pungguang mama awak, gitu kan. Mungkinnya pergi mama lo ke bininya gitu. Soalnya kan tak boleh pergi mama ke bini gitu. Tak boleh. Karena kan istri kita, bukan mama kita. Dek pungguang yayang sama banah je pungguang mama. Itu haram dia tidur itu dengan istrinya. Jadi kalau sama itu kan tak boleh, dalam fikih itu tak boleh lagi. Begitu Islam itu, ucapan. Jadi ternyata bahwa saat penyembelihan itu wajib menyebut nama Allah. Alhamdulillah kita sudah dua ya Bu ya. Sudah 2 gitu. Masih ada kesempatan. Tadi lagi sampaikan sama guru kita, sama ustaz kita. 1 hari, berapa hari Ustaz? 1 hari menjelang hari H. Ustaz usul benar. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. 1 hari menjelang hari raya kita. Masih ada kesempatan Bapak Ibu yang belum, coba kita tinjau. Sejarah kurban itu dari awal kenabian sudah ada. Hukum ibadah kurban, para ulama melihat itu ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah. Ulama yang menyatakan wajib, Imam Hanafi. Kurban itu wajib. Landasan beliau kepada hadis Rasul, hadis Nabi. Beliau berpedoman bahwa korban itu wajib. Nanti ada ketentuan-ketentuannya. Bahkan kok beliau menyatakan wajib. Rasul menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Hanifah, beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun," sia yang diberi kelapangan rezeki, diberi nikmat oleh Allah untuk berkorban, falam walam yudah, kemudian dia tidak mau, tidak muahnya doh, dia gih kelapangan rezeki, dia gih nikmat, tapi dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat tempat solat kami. Fala, maka jangan tu artinya dilarang. Dia gih ke lapangan rezeki, dia gih nikmat, nyo ndak mau korban doh. Jangan dakik kamari kece Nabi. Jangan dakik ke musalla, jangan dakik ke masjid. Jangan dakik ke lapangan go. Fai kanin, kalau bahasa kamu di Korea kayak gitu tuh. Jangan kania yo, gitu. Kalau bisa ya Bu ya. Begitu kata Rasul. Dia gih ke lapangan nikmat tapi tidak mau. Tidak mau korban. Awak korban siku bara Bu? 26. 26. Bisa. Apalagi kalau dalam berumah tangga atau suami bakal ajo. Ada penghasilan gaji tu, istri karajo lah, pada penghasilan tu, anak ko ada lah penghasilan. Berarti dalam rumah tu ada penghasilan tu, setiap bulan tu. Korban hanya sekali setahun, bisa. Tidak bisa tu. Makanya beliau menyanggap Imam Hanafi ini korban itu wajib. Kenapa? Karena dikasih nikmat. Apa contohnya? Dalam Al-Kautsar ayat 1. Itu jawabannya. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Iyo banyak nikmat dia ada Allah, Bu. Iyo. Bara banyaknya pernah awak metong? Ndak pernah. Mata awak mengijo, mengedip dalam sajam tu barakali, Bu. Jangankan sejam, 5 minit saja ni. Pernah awak ngitungnya? Tidak pernah. Cuba dah hijau-hijau mata awak. Bentuk mata ikan kariang tu. Tidak bisa. Jangankan nikmat di luar diri, dalam diri saja tidak tetong dia awak dah. Begitu banyak nikmat Allah. Kau tidak percaya? Ini ada PT contohnya kan 100 atau 50 juta. Ibu lah nak mau Bu? Digi PT 100 juta. Mau Bu? Lai. Alhamdulillah tu normal tu. Tapi diambil mata ibu cik sawalah. Dicuki ya. Lemuh ibu. Ndak namuah. Bama kau dah namuah. Berarti nilai yang tinggi. Syukuri. Dia hanya 2. Kalau ndak syukur nikmat, kufur nikmat. Kalau ndak kufur nikmat, syukur nikmat. Hanya 2 itu. Maka syukuri. Korban termasuk mensyukuri nikmat Allah. Lah dia nikmat dari Allah, tapi ndak namu korban. Contoh ringan. Ada PT 1 juta, awak pergi ke mall, pergi ke pasar, baralah mau nyebuk, ledo kat sebulan, PT 1 juta tu. Pergi ke mall, apalagi sontale mall yang baru tu buka lah di bypass tu, nenggadang tu. Atau kan baralah mau tahan PT 1 juta tu. Sawanta, cukui sari do, sanjo pulang tu habis tu, kariang tu baik tu. Sebentar, sejam ke sibuk itu, sejam baik tu dah. Ya memang kebutuhan ada gitu, negara wali, pada lula itu kan, PT ada lah. Mampu, mau. Atau yang hobi merokok, baik laki-laki atau perempuan. Ada perempuan yang suka merokok, ada, tempat lain ada. Rokok berasa mukui kini ibu. Ibu-ibu yang biasa membeli rokok atau menjual rokok. Oh, enggak tahu dah. Tanya ke kawan yang tahu dulu. Berapa bu? Tergantung. Okey, nampak yang apa kini kau yang menengah? 25, 20 lah. Lebih bagi anggap 20 saja. 20 lah sabung kui. Sabung kui itu berhari, sehari
20.000 kali 30 kali 2 balik. Berapa bitinya? 7 juta lebih ya. Berapa kambingnya? 3. Talok. Mau tu bukti ya. Lebih kurang dalam setahun 7 juta 200 lebih kurang. Piti dibakar secara tidak langsung. Mampu? Mau. Itu setahun 7 juta. Ikut 2 juta. Kok tak mau? Dan ini menolong kita nanti di akhirat. Rokok itu belum tahu loh dah. Tahu, carilah dalilnya. Ada enggak rokok itu nanti akan menolong kita nanti di akhirat? Ini ibadah. Nah, seharusnya yang hobi merokok itu wajib dia korban. Karena dia mampu dan mau untuk merokok. Ini kan introspeksi diri bagi kita, itu muhasabah. Penting Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Oh, enggak taluk di kami itu bagus taluk. Nah, kalau enggak, tabungkan 20.000 sehari, 20.000 sehari, 20.000 sehari, 20.000 sehari. Bisa. Karena Allah telah kasih tadi. Inna a'tayna kal kautsar. Bapak Ibu, analisa ayatnya itu, Allah enggak suruh kita salat, Allah tidak suruh kita korban sebelum dikasih nikmat. Ambo agi nikmat dulu kata Allah, baru solat, baru korban. Kok lah diagi kok tidak solat, kok tidak korban. Jadi orang yang tak solat itu dia kufur nikmat, iya. Nah, jadi makanya antara solat dengan korban di sana berbarengan. One heart, the wow di sana itu. Itu kan sangat luar biasa itu. Ini kata Allah, kata Rasul, Herman Tanjung, Herman Abbas cuma menyampaikan saja Bapak Ibu. Biasalah Bapak Ibu, kalau tidak percaya cobalah. Biasakan korban setiap tahun, insya Allah lapang saja alam tu dia awak sedonyo. Tidak ada yang sampai gitu. Mudahkan oleh Allah, dimudahkan. Tidak ada orang yang miskin karena ibadah, karena korban, karena berinfak, karena sedekah. Tidak ada. Jadi kalau seandainya dalam rumah itu suami ada punya penghasilan, istri punya penghasilan, ada punya penghasilan setiap bulan, ada penghasilan, korban hanya sekali setahun, tidak mau dia korban, kikir dia itu. Kikir dia. Korban hanya sekali setahun. Sebulan mesti mendingannya juga. Ada alasan. Hadirin kaum muslimin. Nah, jadi makanya Imam Hanafi menyatakan beliau berpedoman kepada hadis Rasul, man kana lahu sa'atun, siapa yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah, awak selalu dia giah kelapangan rezeki, walam yudah, kemudian tidak mau enggan dia, fala yaqrabanna musallana, ajanda ke sampai salat kami go ke Nabi. Basawa berang Nabi gawat. Kikir dia itu. Kan sangat luar biasa itu. Barakaka awak do di siku gua. Di sekitar musalla gua. Seorang saja di dalam rumah tuh, seorang saya. Nah, kamu perlu nanti kalau mau gitu kan, buat tabung korban. Bisa. Setiap hadir ke rumah saji, ibu buat masukan tabung korban tuh. Nah, kalau dah sempat ke rumah saji awak kan, udah kirim saja. Bisa insyaallah. Pas menjelang hari H Idul Adha tuh, kalau kurang tak berapa kurang tuh 36 bahasanya tuh, bisa korban. Tuh penuh bisa tuh. Ini kadang-kadang kalau sari saugu kan menjelang hari raya tuh kan memang kan payah lo bagai. Nah, cuma kita pakai teknis lagi. Cara itu strategi untuk ibadah. Ada kuatannya Bapak Ibu boleh. Kan sekitar ibadah korban kita. Karena menjelang ibadah korban. Ini menurut Imam Hanafi. Beliau berpedoman kepada hadis
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silakan kalau ada yang akan ditanyakan Bapak Ibu. Iya Bu, jangan bayar mana ada Bu. Ya. Udah Bu? Nah, makasih Bu. Ya. Kita kaji dulu sebab musabab. Akikah itu sebab kelahiran anak. Kalau tidak lahir anak lalu akikah dong. Ya Bu ya. Sebab kelahiran anak. Yang mengakikahkan itu bukan anak, orang tua. Ayah jomande. Sunnahnya 7 hari setelah kelahiran. Atau kelipatan 7 berikutnya. Kalau tidak, belum sanggup. Awaklah disiapkan piti untuk balik kambing untuk akikah. Mungkin contohnya kan ada enggak 3 juta sampai juta kan. Atau 5 juta. Tahu-tahu istri awak malah iya operasi 5 bali juta. Tak tungkui yang barang tu. Awaklah disiapkan 5 juta. Kini operasi malah iya 5 juta. Kan menukuk 10 lah itu. Maka boleh hari berikutnya. Nah gitu. Jadi akikah itu karena kelahiran anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Pahami itu dulu. Kurban ibadah tahunan itu adalah person pribadi orang hidup. Ya Bu ya? Pahami itu dulu. Kalau seandainya laba sobok itu nekaduonya, dulu awak entah dikikahkan di orang gaya entah indah gitu kan. Anggaplah indah gitu kan. Mungkin orang tua kita ndak mampu di kala itu. Saya tahu lah lupa saya gitu kan. Awak kini lah gadang saya. Mana korban akikah? Korban. Ya Bu ya? Karena akikah bukan tanggung jawab diri kita. Tapi tanggung jawab orang tua sebenarnya. Orang tua kita yang akikahkan kita. Sebab kelahiran kita. Kalau awak tak ada lah, iya ke tak lah akikah lah. Korban ibadah tahunan. Sekali setahun. Kita. Jadi kalau seandainya memang ini ada juga itu kan. Akikah langsung balik. Ada je tu. Tapi itu syariat yang benarnya itu adalah kaji usulnya itu dulu. Akikah sebab kelahiran itu adalah orang tua mensyukuri nikmat Allah karena dititipkan kita lahir seorang anak, makanya bersyukur kepada Allah diakikahkan. Hukumnya sunnah. Akikah sunnah. Ya Bu-ibu ya, kan sunnah-sunnah itu diazan dan iqamah oleh ayahnya. Kemudian dikasih nama yang baik, diakikahkan, kasih pendidikan yang baik. Nyor berjanjang taruh itu. Allah dia diazankan, iqamahkan. Allah diakikahkan. Allah lagi namanya elok. Pendidikan ndak elok, ndak yo mu ado. Nyor berlanjut itu. Terhadap anak tu. Jadi orang tua kepada anak. Ya Bu ya. Kalau seandainya memang ibu ada kesanggupan sekarang untuk kurban saja. Ya Bu. Ya. Yang lain masih ada? Ya ragu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jam berapa di kau? Jam 6 lewat. Jadi ini menurut Imam Hanafi. Imam Syafi'i beliau menyatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi dekat kepada wajib, sunnah muakkadah, sunnah biasa di bawah. Dekat kepada wajib. Satu yang ikut sebagai peserta ibadah korban dalam rumah tangga itu, maka yang lainnya lepas dari gugur dari ibadah korban tersebut kewajibannya. Maka sudah boleh. Jadi suami ikut sudah, istri sudah mendapat kebaikan dan pahala. Oh istri ikut, orang tua mendapat, anak mendapat, ataupun suami mendapat kebaikan dari karena istri ikut sebagai peserta ibadah
korban. Peserta korban, peserta ibadah korban. Kalau peserta korban, siap-siap ibu di Dabiah dikorbankan lah. Tidak contoh. Bercanda. Ibu ya. Peserta ibadah korban. Korban itu ibadah, sholat ibadah, zikir ibadah, haji ibadah, umroh ibadah, tilawah Al-Quran ibadah. Ibu ya, korban ibadah. Jadi ini adalah hikmah daripada ibadah korban. Man qaraba korbanan fihi fabiya wal fitrah. Siapa yang ikut menyembelihkan korban, dia kembali kepada fitrahnya. Kasras mendamihi, tak kalah totosan darah ke bumi dalam pemotongan hewan korban itu ghufiralahu, diampuni dosanya. Kalau contohkan Bapak Haji Erman, tak kalah pemotongan darah itu, tumpah darah ke bumi itu, ghufiralahu, Pak Herman langsung diampuni Allah. Ibu Martini langsung diampuni Allah. Terus wa zunuba ahliha. Kemudian yang keduanya, dan dosa-dosa keluarganya. Siapa keluarga Pak Haji Herman? Ya, istri beliau, anak-anak beliau, cucu beliau, mertua, mintu orang tua. Jadi orang tua mendapat ampunan dari Allah karena anak ikut sebagai peserta ibadah korban. Itu hebatnya. Anak mendapat ampunan dari Allah karena orang tua ikut sebagai peserta ibadah korban. Wa zunuba ahli, dosa keluarga. Bahkan yang hidup dan yang sudah wafat sekalipun. Maka ada Nabi, Allahumma min hadza Muhammad, ya Allah, terimalah ini korbannya Muhammad. Saat itu, saat beliau menyembelih. Wali Muhammad, dan keluarga Muhammad. Doa itu juga. Ini Imam Syafi'i berpedoman ke doa itu. Keluarga Muhammad. Ya, keluarga Nabi Muhammad itu siapa? Ya, istri beliau. Ya, anak-anak beliau yang sudah wafat. Orang tua beliau. Ayah dan ibu beliau. Gitu. Jadi luar biasa ibadah korban itu. Hebat. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi karena mampu waktu masih ada, segera mendaftar, temui panitia pengurus agar kita bisa bersama-sama ibadah di tempat kita ini. Masih ada tanya, Bu? Sudah nyampai? Kalau ada yang ragu boleh. Kalau hewannya itu panitia yang lebih tahu, hewannya tidak boleh cacat bawaan. Cacat bawaan itu butuh matu salah. Pincangnya, baraya-raya atau demam, penyakian tidak boleh. Karena dia akan dikonsumsi oleh manusia. Tidak boleh itu, harus sehat. Kecuali darurat. Kalau darurat lain cerita itu. Contohnya kan, besok pagi kau awak ke Mendabia, malam tadi tiba, turun dari otonya malompek saya, patah kaki. Itu boleh tu. Kalau di balian kau orang kandang balik tak muah itu doh. Tadi saya barang kek sekelok sini. Tak muah ada. Itu darurat. Darurat fil ibahah. Darurat tu boleh. Jadi kalau cacat bawaan tak boleh. Hewannya yang sudah dewasa, la tasbaha illa musinnah. Tidak boleh disembelih kecuali yang sudah dewasa. Dewasa itu ditandai dengan umur. Kalau unta, ada ibu unta bawa saya kemari 5 tahun. Lalu lihat tu. Kalau kerbau boleh 2 tahun. Kalau sepi itu sapi. Sepi gitu kan. Go. Kalau sapi itu 2 tahun. Kalau kambing biasa 2 tahun. Domba Garut yang gede-gede itu, yang besar-besar itu 1 tahun. Itu yang tanda-tanda dari umur. Atau tanda-tanda alam. Ada yang mengecian lawan adiknya. Atau lah tumbuh tandu kan ada itu. Atau lah bajanggui Tapi tidak sadona bajanggui nak boleh ada. Karena ewa ke. Pak Cik. Maaf ya Pak ya. Tidak sadona bajanggui boleh ada biar, jangan. Abi kok kami kok. Tapi itu tanda-tanda alam. Ya, ibu jangan serius benar, Bu, biasa saja Bu. Supaya tidak mengantuk. Jadi itu tanda-tanda alam. Kata Nabi yang sudah dewasa. Dewasa itu ditandai dengan umur atau tanda-tanda alamnya. Dan menyembelihnya harus sesudah sholat dan khutbah. Tidak boleh sebelum. Walaupun hari Jumat. Ini kok ada kok. Papa hari Jumat kini kau mah. Awak dah biasa pagi siap subuh. Tidak ada. Beko kulian selesai. Tidak boleh.
Mangkana udhiya qabla ayyusallu, siapa yang mendabi sebelum solat, kata Rasul, maka dia harus menyembelih lagi nanti sesudah solat atau sesudah khutbah, karena laisa min nuski fi syai', penyembelihan tadi itu tidak dianggap sebagai sembelihan kurban. Nah, itu sembelihan biasa saja itu. Ibu ya. Nah, jadi oleh sebab itu panitia hati-hati kita, jangan sampai dalam penyembelihan ada yang cedera, ada yang menolong korban, ada itu tukang dabih di dabi jawi kan doh itu. Nah, kenapa? Mungkin kelalaian, kurang hati-hati kita. Yang namanya hewan kita juga waspada. Ya Bu Ibu, masih ada yang ditanyakan? Karena kita, iya Bu, makan katan oleh ada Bu katan doh. Jinjang lah Ibu, besok Ibu bawa katan lah deh. Setiap sekali seminggu mah bawa katan ke mana? Kan sekali seminggu tuh. Katakan, iya Bu. Orang tua yang sudah meninggal. Iya bahaya lah meninggal mah. Oh gitu. Oh, iya. Maaf Ibu ya, bercanda kok. Ya. Kan orang tua kita meninggal kan tidak bisa dilarang. Orang tua yang sudah wafat, baik suami ataupun istri, terus yang Ibu ragu yang mana? Oh gitu. Ibu saja yang daftar. Beliau sudah mendapat. Tadi kan hadis sudah disampaikan. Beliau sudah mendapat ghufirallahu, ampunan dari Allah. Yang kita harapkan ampunan Allah. Daging itu sudah sampai kepada Allah. Daging, tulang, darah tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah itu takwa minkum, kata Allah. Ketakwaan kamu. Nah, gitu. Jadi kalau seandainya memang ibu ikut sebagai peserta ibadah korban, suami kita yang sudah wafat, anak kita yang sudah wafat, orang tua ibu dan ayah kita sudah wafat, mendapat ampunan dari Allah karena ibu ikut sebagai peserta ibadah korban. Tidak harus nama orang tua kita didaftarkan di sana. Nah, tidak harus. Atau ibu dalam keluarga itu ada berlimohnya, 5 orang. Pak pengurus kami berlimohnya di rumah kok. Itu kami ada jawi kok. Anda ada, bawa saja jawi itu mari. Walaupun 5 orang dalam apa tu. Contohkan abu nama ibu dan keluarga. Lah tu. Ndak harus lu 7 ada. Ndak cukup 7 dalam keluarga awak ndak di korban. Bukan kan gitu. Nah, coba analisa. Nabi Ibrahim sempat ratusan ekor beliau korban. Nabi Ibrahim. Berapa orang dalam keluarga? Beliau 1. Kemudian anak belum ada itu. Sebelum ada Ismail, iya kan? Kemudian istri 2. Ah, kelebihan Ibrahim kayak gitu Bu, babini 2. Kalian enggak ada Bu ya? Kami babini 2 enggak anak. Nah, Nabi Ibrahim, kemudian istri 2, 3 orang dalam rumah, tapi beliau sampai ratusan. Boleh. Kenapa? Di sana ada sa'ah, kesanggupan dan kemampuan. Kalau sanggup untuk itu lakukan. Dulu kan ada Pak almarhum Pak Haji Manawas. Sampai ke Purwiku kalau tidak salah dapat jawi kan. Beliau orang-orang dalam rumah itu. Kalau ada yang minta jawi, beliau kasih kan. Nah gitu. Boleh. Karena beliau sah di situ. Kesanggupan. Sanggup untuk itu. Ya Bu ya. Nah, jadi kalau saya memang sudah mendaftar ibu, sudah aman. Orang tua kita yang sudah wafat, anak suami kita yang sudah dahulu mendapat ampunan dari Allah karena kita sebagai peserta ibadah korban. Ya Bu ya. Yang lain? Anda demikian saja. Makan ketan oleh. Iya dikadai mesti ya, kadai. Baik, demikian saja. Mohon maaf ibu-ibu, kalau ada kajian-kajian kok banyak bertanya Bu. Biar kau ustaz-ustaz awak yang lain. Tanya aja. Nya beko dengan pertanyaan tuh, beko muncul jawaban dan iko nanti akan berkembang. Di situ nanti ada ilmu. Kalau ibu ndak tanya do, bapak ndak tanya do, tu nanti karena di kami sampaiannya. Ah gitu. Tapi kalau do bertanya tentang iko, nanti muncul ko dalilnya, ko keterangannya, ke ketentuannya. Di situlah proses terjadinya ilmu. Ya Bapak Ibu ya. Ilmu. Baik Bapak Ibu demikian saja. Nah kalau bisa rancak Pak Ustaz arahkan, contohkan pekan pertama kajian apa gitu. Pekan kedua kajian apa supaya ndak tumbang tindih.
pekan ketiga kajian apa gitu kan. Yang dulu kan awak janji bahas masalah salat sunnah, ngapatang kan lah dibahas dek guru awak gitu kan, Pak Doktor kita kan tidak mungkin bahas itu lagi, maka yang dekat ibadah korban. Jadi bagusnya diarahkan saja Pak Ustaz, nanti pekan keempat temanya ini, jadi lebih rapi, lebih bagus. Baik, demikian saja. Alhamdulillah, mohon doanya sekali lagi Bapak Ibu. Saya sering minta doa, boleh minta doa Bapak Ibu. Anak saya yang kedua mau berangkat ke Universitas Al-Azhar, alhamdulillah dia lulus. Insyaallah Oktober, kalau tidak ada halangan kan berangkat. Yang pertama sudah di sana, sekarang yang kedua lagi. Mohon doanya Bapak Ibu, semoga Allah ijabah. Dan hari ini saya juga mau sempro. Saya mohon doanya Bapak Ibu, seminar proposal Doktor S3. Mohon doanya Bapak Ibu. Allah itu maha segala-galanya. Kita jalani saja. Wallahu minkum ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika ya